Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endah Setiawati, STMT selaku dosen pengampu di mata kuliah Sinyal dan Sistem. Perkenalkan nama saya Alvin Syawalan dengan NIM 2308206 dari kelas Sistel 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari modul 1 sampai modul 5 pada praktikum Sinyal dan Sistem. Langsung saja ke materinya. Modul 1 membahas mengenai pengenalan sinyal dan diskrit dan kontinu. Sinyal merupakan representasi dari informasi dalam besaran fisik yang bervariasi dalam ruang dan waktu. Sinyal Xt adalah sebuah fungsi matematika yang membentangkan setiap detik pada variabel waktu T ke suatu nilai real atau skalar X. Sinyal dapat berupa sinyal kontinu atau diskrit tergantung pada cara representasi dan pengukurannya. Sinyal kontinu adalah sinyal yang memiliki nilai pada keseluruhan tentang waktu T yang di tempatnya. Sinyal kontinu direpresentasikan dengan amplitudonya berubah secara berkelanjutan atau kontinu. Perubahan tersebut bisa terjadi pada rentang waktu tertentu. Lalu sinyal waktu diskrit, yaitu sinyal yang bernilai hanya dalam potongan waktu diskrit. Pada jenis sinyal ini, waktu T adalah satu bagian bilangan diskrit sehingga sering ditulis Xn, di mana N merupakan bilangan integer. Sinyal diskrit berasal dari hasil pencuplikan atau sampling sinyal kontinu Xt. Berdasarkan pada penjelasannya, kita tahu pentingnya satu proses yang bernama sampling. Sampling adalah proses mengubah suatu sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit dengan mengambil sampel nilai sinyal pada interval waktu tertentu. Sinyal diskrit ini terdiri dari serangkaian nilai yang diambil pada titik-titik waktu diskrit. Tujuan dari sampling adalah merepresentasikan sinyal kontinu dalam bentuk yang dapat diolah oleh sistem digital. Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit, salah satu caranya ia melalui pengolahan sinyal pencuplikan atau sampling sinyal, atau sering disebut sampling Nyquist. Proses sampling harus memenuhi syarat Nyquist, yaitu Fs lebih besar dari 2 kali Fi, di mana Fs yaitu frekuensi sinyal sampling dan Fi yaitu frekuensi sinyal informasi yang akan disampel. Pada gambar ini ada representasi sinyal sinus kontinu. Grafik menunjukkan nilai amplitudo sinyal bervariasi dari -1 hingga 1. Ada 5 gelombang lengkap dalam durasi 1 detik. Ini berarti periode satu gelombang adalah T sama dengan 0,2 detik. Frekuensi sinyal adalah kebalikan dari periode, yaitu F sama dengan 1T sama dengan 5 Hz. Lalu gambar kedua adalah gambar sinyal sinus diskrit dengan sampling rate tinggi. Gambar menunjukkan sinyal sinus kontinu garis merah putus-putus dibandingkan dengan versi diskritnya lingkaran biru. Sampling rate tinggi membuat titik-titik diskrit sangat rapat dan mendekati bentuk sinyal kontinu. Karena sampling rate tinggi, sinyal diskrit terlihat sangat mirip dengan sinyal kontinu. Ini menunjukkan bahwa dengan sampling rate tinggi, informasi dari sinyal asli dapat dipertahankan dengan akurat. Lalu gambar yang ketiga adalah gambar sinyal sinus diskrit dengan sampling rate rendah. Sampling rate digunakan lebih rendah dibandingkan dengan kasus sebelumnya, sehingga jarak antar diskrit menjadi lebih besar. Akibat sampling rate rendah, titik diskrit tidak lagi mampu merepresentasikan sinyal kontinu dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan informasi sinyal asli menjadi hilang atau salah interpretasi jika digunakan untuk rekonstruksi. Gambar yang keempat menunjukkan sinyal kotak atau square wave dalam domain waktu. Sumbu horizontal menunjukkan waktu dalam detik. Durasi sinyal adalah 2 detik. Sumbu vertikal menunjukkan amplitudo dengan nilai antara 1 hingga 1. Sinyal mempertahankan nilai tetap untuk setiap interval. Selanjutnya, modul 2 membahas mengenai transformasi Fourier. Transformasi Fourier adalah metode matematika yang digunakan untuk menganalisis dan merepresentasikan fungsi atau sinyal dalam domain frekuensi. Dalam konteks sinyal, transformasi Fourier mengubah sinyal waktu kontinu menjadi representasi frekuensi yang memungkinkan kita untuk melihat komponen-komponen frekuensi dari sinyal tersebut. Secara umum, transformasi Fourier kontinu digambarkan sebagai XF sama dengan dari min tahingga sampai tahingga XT E pangkat min Z 2pi Ft dt, di mana XF adalah representasi sinyal dalam domain frekuensi, F adalah frekuensi, T adalah waktu, dan Y adalah bilangan imajiner.
Meskipun transformasi Fourier kontinu berlaku untuk sinyal sinus kontinu, dalam banyak aplikasi praktis sinyal diolah adalah diskrit, yaitu direpresentasikan dalam bentuk sampel diskrit. Untuk itu, DFT adalah metode matematika untuk mengubah sinyal diskrit dari domain waktu ke domain frekuensi. Secara umum, DFT dari sinyal diskrit Xn dengan panjang n dirumuskan yaitu Xk sama dengan n sama dengan 0 hingga n-1 xn e pangkat j min 2 pi kn per n. Sedangkan fast Fourier transform adalah algoritma efisien untuk menghitung DFT. FFT dirancang untuk mengurangi waktu kompensasi DFT sehingga dapat digunakan pada sinyal dengan jumlah sampel yang besar. Gambar pertama menunjukkan sinyal uji dalam domain waktu. Sinyal terlihat sebagai bentuk gelombang kompleks dengan variasi amplitudo yang cukup padat. Sumbu horizontal menunjukkan waktu dalam satuan detik. Durasi sinyal adalah 1 detik. Sumbu vertikal menunjukkan amplitudo sinyal dengan nilai berkisar antara min 2 hingga 2. Sinyal menunjukkan fluktuasi amplitudo yang kompleks dengan variasi yang cepat dalam domain waktu. Lalu gambar kedua menunjukkan spektrum frekuensi sinyal uji. Sumbu horizontal menunjukkan frekuensi dalam satuan Hz. Frekuensi ditampilkan berkisar dari 0 hingga 500 Hz. Sumbu vertikal menunjukkan magnitudo atau kekuatan sinyal pada setiap frekuensi. Nilai magnitudo memiliki skala dari 0 hingga 1. Gambar menunjukkan dua puncak utama pada spektrum, satu di sekitar 50 Hz, satu lagi sekitar 100 Hz. Ini menunjukkan bahwa sinyal uji memiliki dua komponen frekuensi dominan. Gambar ketiga menunjukkan sinyal uji dengan noise. Grafik ini menunjukkan sinyal dalam domain waktu dengan sumbu horizontal adalah waktu atau detik dengan sumbu vertikal adalah amplitudo. Noise yang ditambahkan menyebabkan variasi amplitudo yang terlihat tidak mulus. Lalu gambar di kanannya menunjukkan spektrum frekuensi sinyal uji dengan noise. Frekuensi dominan berada di sekitar 50 Hz dan 100 Hz, terlihat dari puncak spektrum frekuensi. Komponen noise muncul sebagai magnitudo kecil yang tersebar di seluruh rentang frekuensi. Lalu gambar keempat menunjukkan sinyal hasil filtering. Filter telah berhasil mengurangi noise dan mempertahankan komponen utama. Amplitudo sinyal stabil dan terlihat seperti gelombang sinus yang lebih dominan. Proses filtering ini menunjukkan bahwa noise yang memiliki frekuensi di luar band utama telah berhasil dibuang. Gambar grafik di kanan menunjukkan spektrum frekuensi sinyal hasil filtering. Filter telah efektif menghilangkan noise di luar frekuensi dominan yang sebelumnya terlihat pada spektrum sebelum filtering. Frekuensi utama pada 50 Hz menunjukkan bahwa sinyal ini merupakan hasil filter bandpass atau low pass yang mempertahankan frekuensi sinyal utama dan membuang noise pada frekuensi lainnya. Selanjutnya, ada modul 3 mengenai operasi dasar. Operasi dasar sinyal ada beberapa jenis, yaitu yang pertama atenuasi, yang merupakan fenomena yang terjadi ketika suatu sinyal melewati suatu medium dan mengalami penurunan amplitudo atau kekuatan. Atenuasi sinyal dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti jarak, hambatan, interferensi, atau rendaman. Bentuk matematis operasi pelemahan sinyal ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yn sama dengan A dikali Xn. Lalu yang selanjutnya ada amplifikasi. Amplifikasi adalah proses yang dapat meningkatkan kekuatan atau intensitas sinyal. Bentuk matematis operasi penguatan sinyal ini dapat digambarkan seperti berikut, yaitu Yn sama dengan A dikali Xn, di mana Yt sama dengan sinyal keluaran waktu kontinu, Xt yaitu sinyal masukan waktu kontinu, Yn sinyal keluaran waktu diskrit, Xn sinyal masukan waktu diskrit, dan A konstanta pelemahan yang terjadi, yaitu A lebih besar dari 1. Selanjutnya ada delay atau pergeseran yang merupakan operasi yang menggeser sinyal dalam domain waktu atau amplitudo. Pergeseran sinyal juga dapat mempengaruhi karakteristik sinyal seperti fase, frekuensi, dan energi. Secara matematis, delay digambarkan seperti yaitu Yn sama dengan Xn min K. Lalu ada penyumbrahan sinyal adalah penghasil sinyal baru dari menambah dua atau lebih sinyal yang ada. Penyumbrahan sinyal dapat digunakan untuk menggabungkan informasi dari sumber-sumber yang berbeda atau untuk meningkatkan kualitas sinyal dengan mengurangi derau. Secara matematis, penyumbrahan sinyal digambarkan yaitu Yn sama dengan X1N tambah X2N. Dan yang terakhir ada perkalian sinyal,
yaitu merupakan operasi yang menghasilkan sinyal baru dari perkalian dua atau lebih sinyal yang ada. Perkalian sinyal dapat digunakan untuk mengubah frekuensi, fase, atau amplitudo sinyal. Untuk mengimplementasikan operasi konversi dalam domain frekuensi. Secara matematis, perkalian sinyal digambarkan yaitu Yn sama dengan X1N dikali X2N. Dapat dilihat gambar pertama menunjukkan efek atenuasi sinyal. Pada sinyal awal terlihat sebagai gelombang sinus dengan amplitudo kurang lebih 2 pada rentang waktu 0 hingga 1. Pada sinyal yang telah diatenuasi, amplitudo sinyal menurun menjadi +1, sementara bentuk sinyal tetap sama. Sinyal yang telah diatenuasi memiliki daya yang lebih rendah, tetapi informasi sinyal terjaga karena bentuknya tidak berubah. Lalu gambar yang kedua menunjukkan efek amplifikasi sinyal. Pada sinyal awal memiliki amplitudo 1. Pada sinyal yang telah diperkuat, amplitudo sinyal meningkat menjadi 2, sementara untuk sinyal tetap sama. Proses amplifikasi digunakan untuk mengatasi autokasi dalam transmisi jarak jauh atau meningkatkan sinyal ke level dapat diproses oleh perangkat elektronik. Lalu pada gambar ketiga menunjukkan pergeseran sinyal dalam domain waktu. Pada sinyal awal ini ada sinyal sinusoidal atau kontinu dengan amplitudo maksimum 1 dan minimum min 1 yang bersosialisasi secara teratur dalam interval 0 hingga 1 detik. Frekuensi sinyal ini tetap konstan sepanjang waktu. Pada sinyal yang telah digeser, sinyal sinusoidal yang sama telah digeser ke kanan pada sumbu waktu. Pergeseran ini menunjukkan penundaan waktu tertentu. Gambar keempat menunjukkan penjumlahan sinyal, menggambarkan proses superposisi dua sinyal sinusoidal. Sinyal pertama merupakan sinyal sinusoidal dengan amplitudo tertentu dan fase 0, bersosialisasi dengan frekuensi tetap selama 1 detik. Sinyal kedua merupakan sinyal sinusoidal lain tetapi memiliki perbedaan frekuensi dan fase dibandingkan dengan sinyal pertama. Perbedaan ini akan mempengaruhi hasil superposisinya. Pada penjumlahannya, kedua sinyal menghasilkan pola interferensi. Ketika dua sinyal berada pada fase yang sama, amplitudo sinyal akan bertambah atau konstruktif. Sebaliknya, ketika fase berbeda terjadi interferensi destruktif sehingga menghasilkan pola amplitudo yang bervariasi atau modulasi amplitudo. Lalu gambar yang terakhir menunjukkan perkalian sinyal. Sinyal pertama merupakan sinyal sinusoidal dengan amplitudo tertentu yang bersosialisasi secara teratur selama interval waktu 0 hingga 1 detik. Sinyal kedua merupakan sinyal sinusoidal dengan frekuensi dan fase berbeda dan sinyal pertama, tetapi berada pada domain waktu yang sama. Hasil perkalian sinyal merupakan hasil operasi perkalian antara sinyal pertama dan kedua. Hasil ini menunjukkan modulasi amplitudo di mana amplitudo sinyal berubah sesuai dengan hasil perkalian kedua sinyal tersebut. Selanjutnya modul keempat mengenai konvolusi dan sistem LTI dengan MATLAB. Konvolusi merupakan cara matematika untuk mengkombinasikan dua sinyal menjadi sinyal dalam bentuk lain. Konvolusi menggabungkan 3 buah sinyal, yakni sinyal masukan, sinyal keluaran, dan respon impuls. Rumus konvolusi dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Yn sama dengan dari min tahingga hingga tahingga xk hn min k. Sistem LTI merupakan sistem yang mempunyai sifat linearitas dari invariansi waktu. Sistem LTI merupakan kerangka dasar dalam analisis sinyal dan sistem dan persamaan konvolusi yang menghubungkan sinyal masukan, tanggapan input, dan sinyal keluaran adalah alat penting untuk menganalisis bagaimana sistem berfungsi. Definisi linearitas yaitu jika Y1N adalah respon untuk input X1N dan Y2N adalah respon untuk input X2N, maka untuk setiap skala A dan B yaitu Yn sama dengan AY1N plus BY2N untuk input Xn sama dengan AX1N dan BX2N. Sistem LTI diskrit jumlah konvolusi. Suatu sinyal waktu diskrit secara umum dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari deretan impuls yang tertunda. Kenyataan ini bersama sifat-sifat linear dan invarian waktu memungkinkan untuk mengembangkan karakterisasi yang sempurna dari setiap sistem LTI dalam lingkup tanggapan sistem terhadap unit impuls. Tanggapan impuls Hn ini adalah blok diagram sistem LTI diskrit. Xn masukan, lalu tanggapan impuls, lalu keluaran yaitu Yn. Sistem LTI waktu kontinus, integral konvolusi. Pada proses konvolusi dalam waktu kontinu, masukan sistem Xt dan keluaran sistem Yt dihubungkan oleh impuls Ht. Kombinasi linear
invariansi waktu memegang peranan penting dalam representasi sinyal keluaran YT terhadap masukan XT. Ini adalah blok diagram sistem LTI kontinu. Syarat masukan XT, tanggapan impuls HT, syarat keluaran YT. Pada gambar pertama terdapat 3 subplot yang menjelaskan proses konvolusi diskrit. Subplot pertama sinyal diskrit yang terdiri dari beberapa nilai titik waktu tertentu ini merepresentasikan input sistem. Subplot kedua respon sistem terhadap sebuah input impuls. Grafik ini menggambarkan karakteristik sistem linear waktu invarian atau LTI. Subplot ketiga hasil konvolusi antara Xn dan Hn. Subplot ini menampilkan hasil perhitungan manual fungsi built-in MATLAB yang memiliki hasil identik konvolusi diagram untuk menentukan keluaran sistem LTI berdasarkan input dan respon impulsnya. Lalu pada gambar kedua menunjukkan dua subplot yang menggambarkan hubungan antara sinyal unit step sebagai input dan responnya melalui sistem LTI. Subplot pertama sinyal diskrit berupa tangga atau step function di mana nilainya adalah 0 sebelum titik tertentu dan tetap 1 setelahnya. Subplot kedua merupakan respon sistem terhadap input impuls. Grafik ini menunjukkan bahwa sistem memberikan respon dengan pola tertentu yang terkait dengan properti LTI seperti kestabilan dan linearitas. Selanjutnya gambar ketiga menunjukkan dua subplot yang membahas hubungan antara konvolusi kombinasi linear dan penjumlahan hasil konvolusi terpisah. Subplot pertama menunjukkan hasil konvolusi dari kombinasi linear dua sinyal X1n dan X2n dengan faktor skala A dan B, yaitu YN sama dengan AX1 dan BX2 HN. Hasil ini menggambarkan bahwa operasi linearitas diterapkan sebelum konvolusi. Subplot kedua menampilkan penjumlahan hasil konvolusi terpisah, yaitu YN sama dengan AX1 kali H tambah BX2 kali H. Grafik ini memperlihatkan bahwa hasilnya identik dengan subplot atas yang mengilustrasikan sifat linearitas sistem LTI. Linearitas menjamin bahwa urutan operasi kombinasi linear atau konvolusi sedang mempengaruhi hasil akhir. Lalu gambar keempat menunjukkan dua subplot yang menunjukkan efek delay pada sinyal terhadap hasil konvolusi. Subplot pertama memperlihatkan hasil konvolusi YN sama dengan XN kali HN, di mana XN adalah sinyal asli, hasilnya menunjukkan pola konvolusi yang standar tanpa adanya pergeseran waktu. Subplot kedua menunjukkan hasil konvolusi dari sinyal yang telah di-delay. Xn min D dengan fungsi impuls Hn, yaitu Yn min D sama dengan Xn min D. Hn hasilnya adalah pergeseran pada grafik konvolusi sejauh D satuan waktu yang menunjukkan bahwa delay pada input menyebabkan delay serupa pada output, mencerminkan sifat invarian waktu dari sistem LTI. Lalu yang terakhir modul 5 mengenai sistem linear time invariant. Sistem LTI merupakan sistem yang mempunyai sifat linearitas invarian waktu, yaitu linearitas dalam time invariant. Linearitas sistem disebut linear jika kita memenuhi prinsip superposisi. Prinsip ini menyatakan bahwa jika dua sinyal input X1T dan X2T menghasilkan output. Lalu time invariant, sistem disebut time invariant jika tidak berubah seiring waktu. Sistem LTI memiliki beberapa model, yaitu persamaan diferensial, fungsi transfer, respon sistem, dan analisis frekuensi. Di sini dapat dilihat ada dua gambar. Pada gambar pertama menunjukkan grafik respon sistem terhadap input step. Gambar kedua menunjukkan grafik respon sistem terhadap impuls. Kemudian yang gambar ketiga menunjukkan respon frekuensi sistem, yaitu terdiri dari dua subplot. Dan gambar yang terakhir menunjukkan respon sistem dengan noise. Grafik ini menunjukkan bagaimana respon sistem terhadap input step dipengaruhi oleh noise. Terlihat bahwa setiap respon mengikuti tren umum respon step naik dari nilai awal ke akhir, tetapi dengan osilasi dan variasi disebabkan oleh noise. Noise menyebabkan respon sistem berfluktuasi di sekitar idealnya. Keratapan garis-garis grafik memberikan gambaran tentang variabilitas respon sistem akibat noise. Semakin rapat garis-garis, semakin kecil pengaruh noise terhadap variasi respon. Sebaliknya, semakin renggang garis-garis, semakin besar pengaruh noise. Cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Alfi Syalan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.